Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Dongeng. Di sini, kita akan bersama-sama menyelami cerita rakyat Beritan, sebuah desa yang menyimpan kisah-kisah misterius, legenda penuh hikmah, dan dongeng turun-temurun yang hampir terlupakan. Setiap ceritanya bukan hanya sekadar dongeng, tapi juga cermin nilai-nilai kehidupan, keberanian, cinta, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mengenal cerita rakyat Beritan yang penuh makna dan keajaiban. Siapkan hati dan imajinasi kalian, karena kali ini kita akan mendengarkan cerita yang tak pernah pudar ditelan waktu. Hujan turun rintik-rintik di Manhattan saat pria berambut kusut itu menekuk lutut di bawah jembatan beton. Namanya Jonas, gelandangan yang sudah 5 tahun tak punya rumah. Setiap malam, ia tidur beralaskan kardus, menggigil, berteman bau aspal dan suara deru mobil. Tak banyak yang memandangnya lebih dari sekadar sampah jalanan. Sementara itu, di menara kaca setinggi 70 lantai, Evelyn Rothschild, miliarder pemilik perusahaan investasi ternama, merayakan ulang tahunnya dengan lampu kristal dan musik jazz. Dua kehidupan, satu di puncak kejayaan, satu di dasar keterpurukan, belum saling bersinggungan. Pagi berikutnya, Evelyn bangun dalam ranjang berseprai sutra. Wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis, dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Namun, kesepian diam-diam merambat di balik semua penghargaan itu. Evelyn kehilangan orang tuanya sejak remaja, menggantikan cinta dengan ambisi. Sementara Jonas, dengan tangan yang membeku, meraba-raba saku jaket compang-campingnya. Satu-satunya harta yang tersisa hanyalah foto pudar seorang wanita yang pernah ia cintai. Takdir belum menunjukkan bahwa hidup mereka akan saling terjalin dalam cara yang tak terduga. Hujan deras turun menjelang malam. Evelyn pulang lebih larut dari biasanya. Pikirannya penuh dengan negosiasi bisnis yang tak pernah usai. Saat mobil limousinenya melintasi jembatan, matanya terpaku pada sosok pria yang rebah tak bergerak di trotoar. Kuyup, kotor, hampir tak bernyawa. Ia meminta sopir berhenti. Rasa iba yang jarang muncul di hatinya tiba-tiba meledak. Saat ia turun dan mendekat, Jonas membuka mata dengan lemah, menatap perempuan yang baginya tampak seperti malaikat. Untuk pertama kalinya, Evelyn menyentuh tangannya, tanpa peduli siapa dia. Evelyn bersikeras membawa Jonas ke rumah sakit, meskipun asistennya menentang keras. Berita tentang miliarder wanita yang menyelamatkan gelandangan segera jadi tajuk utama media. Dalam satu malam, Evelyn disanjung sekaligus dicerca. Para pemegang saham mempertanyakan kewarasannya, dan sebagian keluarga besar menganggapnya merusak reputasi Rothschild. Namun di ranjang rumah sakit, Jonas perlahan sadar. Ia tak mengerti mengapa seorang perempuan seagung itu mau repot menolongnya. Baginya, ini lebih dari sekadar pertolongan. Ini titik awal sesuatu yang ia sendiri belum bisa namakan. Jonas diizinkan tinggal sementara di salah satu properti kosong milik Evelyn. Ia mulai perlahan memulihkan kesehatannya, tapi bayang-bayang masa lalu tetap menghantui. Pernah menjadi seorang dosen sastra yang kehilangan segalanya karena kecanduan alkohol, Jonas merasa tak pantas menerima kebaikan siapapun. Evelyn, di sisi lain, mulai penasaran akan kisah hidupnya. Ia diam-diam membaca catatan lama Jonas yang ditemukan di ransel lusuh, puisi tentang kehilangan dan penyesalan. Saat membacanya, Evelyn mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, sebuah kerinduan akan kedekatan yang tulus. Kedekatan mereka memicu kehebohan. Media mulai mengorek masa lalu Jonas, menyeret nama Evelyn ke pusaran skandal. Para investor mengancam mundur jika ia terus bermain drama kemanusiaan. Namun semakin banyak orang memaksanya menjauh, semakin keras Evelyn mempertahankan Jonas. Dalam sebuah percakapan malam di balkon apartemen, Jonas berkata lirih, "Kau tak perlu melakukan ini. Aku bukan siapa-siapa." Evelyn menatapnya lama, lalu menjawab, "Mungkin kau bukan siapa-siapa bagi dunia, tapi entah bagaimana kau membuatku merasa hidup." Dinding yang memisahkan mereka mulai runtuh. Sebuah rapat darurat perusahaan digelar.
Evelyn dihadapkan pada ultimatum, pilih reputasi dan kejayaan, atau pilih pria yang telah jadi simbol kontroversi. Semua penasihat hukum mendesaknya melepas Jonas dari hidupnya. Sementara itu, Jonas sendiri memutuskan pergi diam-diam, meninggalkan surat singkat, "Aku tak ingin jadi alasan kau kehilangan segalanya." Ketika Evelyn membaca surat itu, ia menangis untuk pertama kali sejak belasan tahun. Malam itu juga, ia membuat keputusan paling berani dalam hidupnya, meninggalkan rapat, lalu berlari menembus hujan untuk mencarinya. Jonas kembali ke tempat di mana ia dulu rebah, jembatan beton yang jadi saksi kehancurannya. Hujan mengguyur kota. Saat ia menunduk pasrah, seseorang memegang pundaknya. Evelyn berdiri di depannya, basah kuyup, matanya merah. "Aku tak peduli pada saham, atau citra, atau semua itu." Suaranya bergetar. "Aku hanya peduli padamu." Jonas menatapnya, seakan tak percaya. Dalam sekejap, dua jiwa yang retak saling menemukan. Saat mereka saling merangkul, semua keraguan dan ketakutan seolah larut bersama hujan yang mengguyur malam. Kabar tentang keputusan Evelyn mundur dari beberapa jabatan eksekutif demi kebebasan hidupnya menjadi berita besar. Sebagian orang mencela, sebagian mengagumi. Jonas perlahan bangkit, meninggalkan alkohol. Mereka mulai menjalankan yayasan untuk membantu para tunawisma, sebuah proyek yang membuat Evelyn merasa lebih berarti daripada seluruh kekayaan yang pernah ia kumpulkan. Masa lalu mereka tak hilang, tapi tak lagi mendikte masa depan. Luka-luka lama mulai sembuh dalam cahaya kebersamaan yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, di taman kota yang dulu sering Jonas singgahi, mereka duduk berdampingan di bangku kayu. Evelyn menggenggam tangannya dengan hangat. Tak lagi miliarder yang hidup hanya untuk angka-angka. Tak lagi gelandangan yang terbuang. Mereka kini dua manusia yang saling menemukan arti hidup dalam satu sama lain. Di kejauhan, matahari terbit perlahan, seakan menyinari awal yang baru. Jonas menoleh padanya dan berbisik, "Kau telah mengubah hidupku." Evelyn tersenyum, menatap matanya, lalu menjawab, "Dan kau telah menyelamatkan jiwaku." Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini dari Cerita Rakyat Britan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan juga hiburan untuk kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, tulis komentar di bawah tentang cerita rakyat yang ingin kalian dengar selanjutnya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah baru setiap minggunya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan cerita-cerita lain yang lebih seru, lebih misterius, dan lebih menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.